memimpin ketua kelasnya memimpin dalam doa terlebih dahulu. Akan ketua kelasnya memimpin dalam doa. Ya. Memulai pelajaran ini, apakah kita berdoa secara kepercayaan dan agama masing-masing? Kita berdoa. Terima kasih buat ketua kelas yang sudah pimpin kita dalam doa sebagai rasa syukur kita bahwa kita masih sehat, masih kuat, masih mengikuti pelajaran semuanya oleh kemurahan daripada Tuhan, ya. Oke, hari ini Ibu mau melihat dulu ada hari ini dan Ibu mau absen terlebih dahulu, ya. Ibu akan absen. Armando, Hadir Ibu. Amalinda, hadir Ibu. Angel, Ayub, Katrin, Delila, Dewi, Diana, Diva, hadir Ibu. Terima kasih karena di sini kita lihat ada satu orang yang tidak hadir hari ini. Nanti ketua kelas, siapa di sini ketua kelas? Ya, nanti ketua kelas sampaikan ke temannya ya, dapat mengikuti pelajaran di minggu yang akan datang, ya. Bisa ketua kelasnya? Oke, terima kasih ya untuk memberikan semangat kita di pagi hari ini. Ibu mau mengajak kalian semua menyanyikan salah satu lagu nasional. Ayo, siapa yang mau bersedia ke depan untuk oke, semuanya berdiri. Kita bila bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya, terus selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan Ibu. Terima kasih kepada sekretaris yang sudah memimpin kita dalam lagu nasional untuk memberikan semangat di dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Untuk itu, Ibu izin buat kalian semuanya, ya. Ibu bisa yang pakai, ya, biar terlihat wajah-wajah cantik kalian. Ibu jangan deh. Ayo dibuka itu. Ayo. Oke, ya. Ini biar. Oke, bisa? Bisa Ibu. Ya. Oke, bisa. Minggu kemarin, minggu yang lalu materinya tentang apa Ibu mau tanya dulu? Siapa tahu ada yang ingat? Fungsi dan peran Pancasila dalam ya, kita bilang habis satu bab, kita masuk ke bab yang baru, ya, dengan materi kita. Akan kalian pelajari di pagi hari ini, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk materi pembelajaran ini, terlebih dahulu kompetensi dasar yang kita akan bahas di pagi hari ini, ya. Yang pertama, 3
ketiga yaitu menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua yaitu mendeskripsikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah kompetensi dasar yang kita akan ketahui, kalian anak-anakku ketahui bersama-sama. Untuk kita masuk ke dalam materinya ini pasti ada tujuan. Tujuannya inilah yang penting untuk kita pahami di dalam materi di pagi hari ini tentang kewenangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan kalian sebagai siswa untuk mempelajari materi kita di pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran di pagi hari ini, Ibu di sini akan menggunakan Ibu akan menggunakan model pembelajarannya yaitu pembelajaran PBL, di mana di sini peserta diharapkan yang pertama yaitu mengidentifikasi bahas di pagi hari ini ada tiga tujuan yang harus kalian ketahui. Untuk itu, di sini Ibu lanjut langsung saja ya. Ibu lanjut di sini. Ya, lihat di slide-nya Ibu ya. Di sini topik yang akan kalian bahas pagi hari ini yang pertama, apa itu infrastruktur? Yang kedua, apa itu infrastruktur politik? Dan mendengarkan sebuah video, kalian bisa mendengarkan. Yang menjalankan ada juga lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang menjalankan kekuasaan yudikatifnya. Punya berapa? Ya, dengan sekali oke jawabannya. Memang lembaga negara di Indonesia cukup banyak ya. Hal tersebut dapat kita lihat lebih jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang lembaga negara di Indonesia. Benar yang dikatakan oleh tadi bahwa materi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di bab 1. Tetapi di dalam materi kali ini kita akan membahas lebih dalam masing-masing lembaga negara tersebut sesuai tugas dan wewenangnya. Nah, untuk itu mari kita simak video pembelajaran mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini. Rakyat memiliki dasar hukum, yaitu terdapat di dalam bab 2 pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini MPR dipimpin oleh Bapak Bambang Susatyo SEMBA hingga tahun 2024. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disingkat MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota MPR pada masa bakti 2019 hingga 2024 adalah 711 orang. R, yaitu yang berjumlah 575 orang, ini menjadi anggota MPR. DPR mempunyai 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, fungsi anggaran yang berkaitan dengan penetapan APBN, dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan mengawasi jalannya pemerintahan. Oke, ya udah cukup materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara yang tadi sudah kalian dengar. Ada beberapa
eh, kewenangan atau ada beberapa lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia yang kalian kenal ya tadi. Ada apa saja tadi? Ada siapa saja tadi? Yudikatif. Apa lagi? Apa? Satu-satu. Legislatif. Apa? Eksekutif. Satu lagi apa? Yang tadi video yang tadi ini, yang suara video rekaman yang tadi yang dengar, yang kalian dengar. MPR. Ya, ada MPR. Ada apa lagi tadi? DPR. Ada apa lagi? DPD. Lalu satu lagi apa? Yang tadi gambar apa tadi? Siapa tadi gambar apa? Presiden. Ya, itu merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk di dalam pemerintahan dalam hal struktur sistem politik yang ada di negara kita yaitu Indonesia. Itu lembaga-lembaga yang kita kenal ya. Oke, kalian udah mendengarnya. Sekarang ibu mau kalian buka dulu buku kalian di situ, dicoba dibuka di halaman 144 ya, 144. Silakan dibuka. Lembaga negara Republik Indonesia di dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Oke, ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah kalian pasti membaca, pasti sudah tahu sedikit dari bacaan yang kalian baca, dan sudah kalian pastinya mencari suatu masalah, identifikasi masalah yang ada di bacaan tersebut. Kalian sudah dapat? Sudah dapat satu pertanyaan? Sudah. Oke, ya. Kalau sudah dapat, ibu mau kasih kesempatan kelompok mana yang mau membacakan identifikasi masalah kalian yang tadi yang ibu suruh baca buku di halaman tersebut. Ya, silakan. Ya, kelompok berapa? Kelompok satu ya. Ya, silakan. Sebelum dibaca, nanti kelompok yang lain yang bisa silakan dibaca. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia? Iya, makasih anak, itu pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur dan apa tadi? Suprastruktur sistem politik yang ada di Indonesia. Kelompok mana yang bisa menjawab? Silakan. Oh ya, silakan. Sampai 2 orang kan saking semangatnya. Ya, silakan. Ya. Oke, jawabannya adalah suprastruktur dan infrastruktur politik ada 2 komponen dalam sistem politik yang menjalankan roda pemerintah di Indonesia. Berikut pengertian dan perbedaan keduanya. Suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara tersebut memiliki tugas membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum lembaga tersebut, antara lain suprastruktur politik. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut DPR. Dan 3. Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD. Yaitu Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya udah menjawab dari pertanyaan yang pertama dikatakan tadi apa itu infrastruktur dan perbedaan suprastruktur sistem politik. Tadi ada bedanya ya. Tadi kalau tadi suprastruktur itu dikatakan sebagai sistem organisasinya yang tergolong ke dalamnya ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan kalau yang dikatakan suprastruktur sistem politiknya berarti orangnya yang di dalamnya seperti ada presiden, ada MPR, dan yang lain-lainnya yang tadi sudah disebutkan ya. Bagus sekali pertanyaannya dari pengamatan kalian. Sekali lagi Ibu mau kasih kesempatan. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok mana lagi yang mau bertanya? Untuk satu-satu dulu ya, ganti-gantian. Ibu kasih kesempatan ganti-gantian. Oke, silakan kelompok kedua, silakan. Apa yang Anda ketahui ya? Terdiri dari apakah suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia tersebut? Iya, pertanyaan yang bagus ini ya. Dari identifikasi masalah yang mereka baca tadi yang Ibu suruh, terdiri dari berapakah infrastruktur politik yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana yang bisa menjawab? Oke, ya. Silakan berdiri. Infrastruktur sistem politik Indonesia terdiri dari 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kalau infrastruktur sistem politik di Indonesia terdiri dari 5, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Ya, Ibu bisa menjawab. Jawabannya. Oke, Ibu kasih terakhir. Untuk terakhir, siapa yang di belakang sudah siap? Yang di pojok sana sudah siap? Siap. Kalau begitu kelompok yang lain boleh menanggapi, memberikan pertanyaan dan yang lain-lainnya. Silakan ya, Ibu kasih waktu untuk agar tiap kelompoknya pun bisa berinovasi dengan pertanyaan dengan jawaban ya. Oke? Bisa? Bisa anakku? Bisa. Ya, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman serta Ibu Guru. Pagi. Ya, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mendiskusikan tentang sini soalnya suprastruktur politik adalah organisasi resmi atau lembaga yang dibentuk dan dibuat oleh negara atau disebut juga dengan organisasi pemerintah. Dari pengertian tersebut, sebutkan suprastruktur politik yang ada di negara kita, negara Indonesia. Ya,
suprastruktur yang ada di negara kita itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Itu adalah suprastruktur politik yang ada di negara kita, negara Indonesia. Terus ini ada gambar lembaga MPR. Lembaga MPR adalah lembaga legislatif bikamoral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tugas MPR adalah untuk memasyarakatkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan MPR adalah MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat pada pasal 3 ayat 1 dan pasal 37. Namun melantik presiden atau wakil presiden terdapat pada. Oke, itu kelompok 1 yang sudah. Sekarang kelompok kedua, silakan. Negara kita, negara Indonesia. Suprastruktur politik terdiri dari lembaga eksekutif atau pemerintahan presiden. Kedua, lembaga legislatif atau apakah di kampung kalian ingin mempertanyakan soal yang ada di kertas ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok kedua. Teman-teman dari guru, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Suprastruktur politik adalah organisasi resmi atau lembaga yang dibentuk dan dibuat oleh negara atau disebut juga dengan organisasi pemerintah. Dari pengertian tersebut, sebutkan suprastruktur politik yang ada di negara kita, negara Indonesia. Suprastruktur politik yang ada di negara kita yaitu Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dan di sini ada gambar Mahkamah Agung. Dan tugas Mahkamah Agung yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal 2 ayat 2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta bertanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan hakim. Sekian dari hasil diskusi kami. Ada yang bertanya? Tidak. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Ada paham? Paham. Apa mereka punya bahasan tadi? Tentang apa tadi? Dia punya ini? Tentang Mahkamah Agung. Tentang lembaga Mahkamah Agung. Ya, berarti kalian tadi simak sedikit ya. Oke, terima kasih Nak. Kita beri aplaus untuk Oke, selanjutnya. Beri aplaus buat ya, semua bisa menjawab dari LKPD yang Ibu
masing-masing kelompok. Sebelum Ibu masuk ke dalam satu kesimpulan kita di dalam materi kita di pagi hari ini, karena kalian sudah mempresentasikan pekerjaan kelompok kalian yang sudah cukup bagus, cukup memuaskan, ya, cukup bagus semuanya kelompoknya, semua sudah bisa paham, memahami materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita Republik Indonesia tahun 1945. Yang tergolong ke dalam lembaga-lembaga negara sudah tahu semuanya ya. Yang tergolong ke dalam suprastruktur itu seperti apa, yang tergolong ke dalam suprastruktur sistem politik itu seperti apa sudah tahu, sudah paham semuanya. Nah, untuk itu kesimpulan kita di pagi hari ini, kesimpulan kalian di pagi hari ini yang kalian dapat memberikan kesimpulan. Di sini dikatakan bahwa kesimpulan kita Di dalam kewenangan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang sangat berpengaruh pada jalannya penyelenggaraan pemerintahan, atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. memberikan tugas kalian ya, tugas di rumah nanti ya, untuk tugas di rumah PR-nya nanti kalian coba membuat suatu struktur beragam atau ya struktur diagram lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia yang belum diamandemen dan yang sesudah diamandemen. Nanti kalian coba mencari struktur kelembagaan negara-negara yang sudah diamandemen, bentuknya seperti apa, yang belum diamandemen itu seperti apa dalam struktur penyelenggaraan pemerintah dalam lembaga negara. Bisa ya, itu di rumah nanti. Kita sudah melewati pembelajaran kita di pagi hari ini dengan sukacita, dengan bisa selesai. Untuk itu ya, itu cukup untuk materi kita hari ini, cukup sekian dari materi kita ya. Sudah paham ya anak-anakku ya? Sudah. Paham semuanya. Untuk itu kita ketua kelasnya kita dalam doa. Karena kita tadi sudah awal doa, berarti tutup pun juga harus kita awal dengan doa. Ini merupakan rasa syukur kita bahwa kita sudah menerima pelajaran di pagi hari ini. Ya, oke? Bisa anakku? Bisa, Bu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Dan jangan lupa ingat tugasnya dari minggu depan. Ibu akan tanya tugasnya minggu depan ya. Sekian dan terima kasih dan selamat